Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, 5A, 5B, dan 5C yang cerdas dan soleh. Bertemu lagi dengan Bu Arin dalam pembelajaran IPS. Nah, kali ini, pada minggu ini anak-anak, kita akan membahas penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris. Minggu lalu kita sudah mempelajari penjajahan yang dilakukan oleh Portugis juga Spanyol ya, yang cenderung singkat. Nah, sekarang ini penjajahan yang akan Bu Arin bahas ini cukup panjang gitu ya, mengingat masa penjajahan Belanda ini masa penjajahan paling lama di Indonesia. Kalau Inggris sih cuma sebentar begitu ya, tapi nanti kita akan lihat ya bagaimana perbedaan penjajahan oleh zaman Belanda dan pada zaman oleh Inggris gitu ya. Oke anak-anakku, kita akan masuk ke penjajahan oleh Belanda dulu. Di sini Bu Arin punya timeline atau garis waktu perjalanannya penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris. Jadi pada tahun 1596 ini Belanda pertama kali datang ke Indonesia di tanggal 27 Juni anak-anak ya. Dan langsung menempati daerah yang disinggahinya itu adalah Banten begitu ya. Pada saat itu Portugis masih menguasai wilayah Banten dan terjadilah perseteruan antara Belanda juga Portugis. Nah, tapi karena sikap bangsa Belanda yang arogan, yang serakah dan kasar itu membuat bangsa Indonesia itu tidak menerima baik warga Belanda sehingga akhirnya Belanda terusir dari Banten. Lalu 2 tahun kemudian Belanda datang kedua kalinya ke Banten dan pada saat itu Banten merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai dikunjungi bangsa-bangsa lain. Nah, jadi tujuan awal Belanda itu datang ke Indonesia itu sebenarnya untuk berdagang. Namun kelamaan menjadi menjajah untuk menguasai atau memonopoli perdagangan di Banten gitu ya. Nah, oleh karena ini anak-anak ya Belanda ini mulai mendirikan nanti ada yang namanya VOC. Nanti kita akan cari tahu apa itu VOC begitu ya. Lalu di tahun 1599 Portugis disingkirkan dari Ambon oleh Belanda. Jadi Belanda ini sangat cepat menguasai wilayah Indonesia gitu anak-anak ya. Walaupun beberapa negara masih menjajah kita, tapi karena sikap Belanda yang seperti itu jadi dia kuat begitu ya. Langsung mengambil alih wilayah-wilayah yang dijajah oleh negara lain. Nah, lalu untuk memperkuat sistem perdagangan yang Belanda punya gitu ya, yang Belanda maksud di Indonesia ini didirikanlah yang namanya VOC. Nah, VOC ini adalah Serikat Dagang Persekutuan Dagang atau Persatuan Dagang Hindia Timur ya. Tujuannya nanti kita akan cari tahu apa itu VOC ya. Ini garis waktunya dulu. Lalu tahun 1612 dimulainya gerakan perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Jadi pada tahun 1612 ini Minahasa ini sudah mulai menyingkirkan Spanyol dari daerahnya gitu ya untuk menyingkirkan agar tidak dijajah lagi oleh Spanyol. Lalu 1646 Spanyol diusir dari Minahasa dan Sulawesi Utara. Lalu 1795 Belanda diduduki oleh Perancis begitu ya. Jadi Perancis sempat menguasai Belanda sehingga Belanda tersudut begitu anak-anaknya terancam. Lalu 1799 VOC dibubarkan dan tahun 1811 Inggris mulai datang dan menguasai Indonesia. Ini juga awal mula Belanda mulai terpukul mundur begitu ya oleh Inggris. Lalu 1814 pendudukan Perancis atas Belanda berakhir sehingga kekuasaan Inggris juga di Indonesia berakhir dan ada perjanjian yang kemudian isinya itu menyerahkan Indonesia kembali ke tangan Belanda. Semenjak saat itulah Belanda dijajah hingga menjelang kemerdekaan sebelum diambil alih oleh negara Jepang, begitu ya. Nah, kita next, oke. Nah, ini adalah penjajahan Belanda secara rangkumannya secara singkat. Jadi, pada awalnya bangsa Belanda ini datang bersama Cornelis de Houtman, kurang lebih menghabiskan 3 bulan perlayaran dari Amsterdam, Belanda, menuju Banten ya. Jadi, beliau inilah pemimpin rombongan Belanda anak-anak ya, yang datang pertama kali ke Banten pada tanggal 27 Juni 1596. Artinya 6 abad yang lalu begitu ya. Karena 5 abad, kurang lebih 5 abad yang lalu.
Lalu anak-anak, apa sih tujuan Belanda ke Indonesia? Tujuan awalnya memang berdagang ya, namun lama-kelamaan karena tergiur gitu ya akan kekayaan rempah-rempah bangsa Indonesia sehingga berniatnya itu berganti menjadi ingin menjajah atau monopoli begitu ya. Nah, untuk memperkuat hal itu Belanda ini mendirikan yang namanya VOC. Nah, tadi ya udah Bu Arin mention di awal, udah Bu Arin sedikit singgung di awal itu VOC. VOC itu adalah Verenigde Oostindische Company. Bahasa Belanda begitu, maaf Bu Arin kalau spellingnya atau pembicaraan kurang jelas bilang VOC ya. VOC gitu ya bahasa Indonesia. Didirikan tahun 1602 anak-anak ya. Didirikan ini dengan alasan ya tentunya untuk mengambil kekayaan rempah-rempah bangsa Indonesia dan mereka ini istilahnya tidak mau dirugikan begitu ya. Nah, inilah alasan didirikannya VOC. Jadi pertama kali yang mendirikan VOC itu bangsa Belanda, yang menjadi gubernur pertamanya adalah Pieter Both. Beliau menjadi gubernur jenderal VOC yang pertama tahun 1610 sampai 1614 ya. Jadi tujuan tadi ya, alasan didirikannya VOC itu adalah menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Jadi bangsa Belanda ini ingin menang sendiri anak-anak, di mana sebenarnya yang ingin membeli rempah-rempah itu banyak gitu ya, negara-negara lain, apalagi negara yang berasal dari benua Eropa. Namun karena saking serakahnya bangsa Belanda ini, dia mencoba untuk menyingkirkan lawan-lawannya, negara-negara lain, agar Belanda ini dikuasai hanya oleh Belanda begitu. Jadi nanti orang lain belinya ke Belanda gitu. Dan ini menjadi keuntungan untuk VOC gitu. Ya, jadi menyingkirkan negara-negara tadi yang Bu Arin bilang itu adalah Spanyol, Portugis, dan Inggris yang pernah menjajah kita dengan masa jajahan yang sangat singkat. Lalu anak-anak, pada saat dipimpin oleh Pieter Both gitu ya, VOC ini memiliki hak-hak monopoli yang diberikan pemerintah Belanda, yaitu yang pertama adalah mencetak uang dan memungut pajak, lalu membuat perjanjian, menyatakan perang dengan raja-raja atau perdamaian. Jadi ini udah kayak penguasa banget gitu ya nih VOC ini. Terus membuat senjata, membentuk pasukan, mendirikan benteng gitu ya. Lalu mengangkat dan memberhentikan pegawai, membuat pengadilan sendiri gitu. Jadi sangat ibaratnya superior inilah ya, si VOC ini sangat menguasai begitu ya. Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Lalu setelah itu, setelah Pieter Both menjabat sampai 1614, digantilah oleh yang namanya Jan Pieter Zoon-Koon ya, yang menjadi gubernur selanjutnya, yaitu di 2 periode tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Nah, pada zaman Jan Pieter Zoon-Koon, anak-anak, jadi yang awalnya markas VOC ini ada di Banten, pindahlah biar dianggap lebih strategis, pindahlah ke Batavia atau yang kita kenal dengan Jakarta, begitu ya. Nah, di Jakarta ini si almarhum almarhum begitu ya, harus sudah meninggal, beliau ini Jan Pieter Zoon-Koon ini menerapkan kebijakan berupa politik yang disebut ekstirpasi atau membatasi jumlah rempah-rempah yang ditanam untuk memperlancar monopoli Belanda. Dan pelayaran hongi atau patroli VOC menggunakan perahu untuk mengawasi perdagangan rempah-rempah. Lalu VOC ini menjadi perusahaan dagang terkaya pada zamannya anak-anak ya, dengan menerapkan politik yang sangat jahat, yaitu divided it impera atau politik adu domba. Jadi saling mengadu domba antara negara lain dengan negara lain, bangsa kita dengan negara lain dengan bangsa kita gitu ya. Jadi cara bermainnya sangat licik dan picik begitu ya. Tapi anak-anak, VOC ini tidak bertahan lama begitu ya. Ada masa bangkrutnya alias dibubarkannya. Nah, jadi bangkrutnya VOC ini anak-anak terjadi pada tanggal 31 Desember 1799. Penyebabnya adalah banyaknya korupsi, kemudian biaya kepegawaian yang sangat besar, lalu besarnya biaya perang, karena pada saat itu Belanda ini banyak sekali diserang oleh negara-negara lain, jadi dia melakukan pertahanan yang memakan banyak biaya begitu ya. Lalu persaingan dengan perserikatan negara lain seperti EIC atau East India Company, ini buatan oleh negara Inggris begitu, yang pada saat itu juga hendak menguasai Indonesia dan cenderung lebih diterima dibandingkan Belanda oleh rakyat begitu ya. Nah, lalu di sini Bu Arin memajang foto yang namanya
Herman William Dendels. Jadi setelah tadi Jan Peter Zunkun ini anak-anaknya bubar gitu ya. Lalu pada tahun 1808 sampai 1811, Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia ini namanya Dendels gitu ya, dan mendapatkan tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, sehingga beliau ini anak-anak memerintahkan pembangunan jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, Jawa Timur. Ya, kalian bayangin, Jawa dari Banten sampai Jawa Timur tuh jauh banget, dan pada saat itu kondisi yang harus dibangun jalan itu adalah berupa gunung yang batuan itu adalah cadas. Cadas itu susah sekali anak-anak untuk dihancurkan ya. Kalian bayangkan pada saat itu dengan peralatan yang sangat sederhana, dengan teknologi yang masih jauh dari kata modern gitu ya, Indonesia ini sumber daya manusianya dimanfaatkan oleh Belanda untuk membangun jalan yang begitu panjang, dan ini dikenal dengan sistem kerja rodi, di mana masyarakat Indonesia ini rakyat sangat menderita, tidak mendapat upah, dipaksa kerja gitu. Jadi kalau tidak mau bekerja nanti diancamnya dibunuh anak-anak ya. Bahkan tak jarang yang meninggal karena kelaparan begitu ya. Wah, pokoknya ini sedih banget gitu ya. Ini benar-benar tidak manusiawi, karena ya bagaimana bisa tenaga terus dikuras tapi tidak diberi makan, tidak diberi istirahat, tidak diberi upah gitu, hingga akhirnya sikap Dendels ini diketahui oleh pemerintah Belanda dan Dendels dipanggil pulang ke Belanda gitu. Lalu lah diganti oleh yang namanya Jenderal Jenses ya. Jenses ini berkuasa tidak kurang dari setahun anak-anak ya, karena setelah ini Inggris mengambil alih penjajahan begitu ya. Setelah ini Jensen juga menandatangani perjanjian Tuntang yang isinya itu penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Inggris gitu ya. Jadi pada akhirnya dikuasailah Indonesia ini oleh Inggris dari tahun 1808 sampai 1811 ya, kurang lebih hanya 3 tahun, hingga akhirnya nanti Belanda kembali lagi ke Indonesia. Nah, ini kembalinya Belanda itu tahun 1930 sampai 1934 gitu anak-anak ya, oleh seorang gubernur jenderal yang namanya Van den Bosch. Jadi setelah menandatangani perjanjian Tuntang tadi, Belanda kembali tuh ke negara asalnya. Nah, tapi pada saat telah diambil alih lagi kekuasaan oleh penjajahan Belanda begitu ya anak-anak ya, di tahun 1930 sampai menjelang kemerdekaan ini masyarakat kita ini dipaksa kembali menerapkan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel gitu anak-anak ya, di mana sistem paksa ini rakyat dipaksa untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia seperti teh, kopi, tebu, dan tembakau, dengan harganya yang ditetapkan Belanda tentunya dengan harga yang sangat rendah gitu ya. Akibatnya rakyat juga banyak yang menderita kelaparan ya. Sebaliknya tujuan mereka melakukan si sistem tanam paksa ini hanya untuk mengembalikan kas Belanda yang kosong, karena pada saat itu kan mereka sempat terpuruk kondisinya begitu ya. Jadi jahat sekali nih ya pada saat itu anak-anaknya, kalian bayangkan. Luar biasa. Oke. Lalu singkat saja, ini penjajahan oleh Inggris yang tidak terlalu lama, kurang lebih 3 tahun. Jadi pertama kali dipimpin oleh yang namanya Thomas Stamford Raffles. Jadi pemimpin rombongan bangsa Inggris ini tadi ya, Thomas Stamford Raffles ya. Beliau anak-anak berhasil menguasai Indonesia dengan hasil perjanjian Tuntang sebelumnya ya. Jadi pemerintahan pada saat dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles ini ada beberapa kebijakan begitu. Yang pertama, menghapuskan sistem kerja rodi kecuali di Priangan dan Jawa Tengah. Jadi dihapuskannya tidak di seluruh daerah, hanya beberapa daerah, dan sisanya tetap melakukan sistem rodi. Lalu membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, menghapuskan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel menjadi sewa tanah atau Landrentstelsel ya. Sama masih merugikan juga, tidak ada untungnya ya. Lalu petani bebas menentukan apa saja tanaman yang ingin ditanam asal laku di pasar dunia. Ya, tetap aja ini namanya bukan bebas ya, tapi diatur. Ya, lalu pada saat penjajahan Inggris, selain yang tadi 4 kebijakan yang awal, ada juga
kebijakan seperti pajak tidak dibebankan ke setiap desa tapi per orang. Lalu mengenalkan sistem pembayaran pajak dengan uang. Ini ilmu sebenarnya anak-anak ya, ada untung dan rugi tapi lebih banyak ruginya gitu pada saat dijajah ini ya. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintahan berlangsung turun-temurun begitu ya. Lalu yang keempat, membantu pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang salah satunya positifnya dari penjajahan yang dilakukan oleh Inggris. Jadi karena orang Inggris itu sudah maju gitu ya secara ilmu pengetahuan, mereka ini juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan salah satunya adalah ini anak-anak penemuan bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai terbesar, di mana penemunya sendiri adalah pemimpin penjelajahan bangsa Inggris yaitu Thomas Stanford Raffles dan Joseph Arnoldi, dan mereka menamakan bunga ini jadi bunga Rafflesia arnoldi. Juga pada saat itu ditemukannya kembali Candi Borobudur. Jadi ada ekspedisi penggalian ulang Candi Borobudur itu pada saat zamannya penjajahan oleh bangsa Inggris begitu ya. Lalu pada tahun 1814 Perancis mengalami kekalahan melawan Inggris anak-anak. Akibatnya Perancis pada saat itu yang menguasai Belanda, menarik kekuasaannya dari Belanda, dan Belanda dan Inggris mengadakan perundingan damai atau dikenal dengan Konvensi London. Nah, menyatakan bahwa wilayah Indonesia ini harus dikembalikan ke Belanda begitu ya. Jadi awal kembalinya tadi Belanda itu karena ini ya, karena perjanjian atau Konvensi London ini anak-anak ya. Dan pada saat itulah ya kembali lagi kita dijajah oleh Belanda dari tahun 1930 sampai menjelang kemerdekaan sebelum direbut oleh penjajahan Jepang. Nah, itulah anak-anak mengenai penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda dan Inggris. Selanjutnya kita akan masuk nanti ke perlawanan rakyat terhadap penjajah dan masuk nanti ke organisasi pergerakan nasional hingga pendudukan militer Jepang ya. Oke, sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.